Amin. 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 Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus terlalu baik buat saya. Amin, saudara. Kita bersyukur sebab bukan amal ibadah kita, bukan karena perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat tatkala kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Sehingga kita dibenarkan, kita dilayakkan. Tidak ada kasih seperti Yesus mengasihi di dunia ini. Karena itu pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus hanya oleh karena tawaran-tawaran sementara. Kasih Yesus kekal buat saudara dan saya. Kasih Yesus abadi buat saudara dan saya. Mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, Keluaran pasalnya yang ke-21. Kemarin kita sudah sama-sama belajar. Sebelumnya saya bagikan Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 22 sampai dengan ayat 26 ya saudara. Bagaimana kita harus mempersembahkan korban, membangun mezbah di rumah kita masing-masing setiap pagi. Kita mendirikan mezbah, kita membangun korban pujian, memberikan korban penyembahan kepada Kristus. Karena kita percaya korban-korban yang demikian ini menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Tuhan menyampaikan kepada Musa, sampaikan peraturan-peraturan ini. Sampaikan ketetapan-ketetapan ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia harus seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukan seperti anak-anak perempuan, berhak untuk diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain itu, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Ayat 11 yang terakhir, jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Saudara, ini adalah peraturan tentang hak seorang budak Ibrani. Kapan itu disampaikan? Ketika bangsa Israel ada di dalam perjalanan.
Di padang gurun Tuhan sampaikan peraturan, Tuhan sampaikan ketetapan-ketetapannya. Kenapa? Karena nanti pada waktunya mereka masuk dalam tanah perjanjian. Mereka mungkin akan memiliki budak, mereka mungkin akan membeli budak, dan mereka juga nantinya akan melepaskan seorang budak. Jadi peraturan-peraturan itu ditetapkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari peraturan ini? Kesamaan hak sesama manusia. Betul di sana ada tuan, tapi di sisi lain ada budak yang memang bekerja kepada tuannya. Tapi Tuhan menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa 6 tahun mereka bekerja, tapi di tahun ke-7 mereka harus membiarkan melepaskannya tanpa membayar apa-apa. Habis kontrak, masa kerjanya habis. Bahkan peraturan-peraturan itu dibuat dan diingatkan terus. Coba saudara kita lihat sama-sama kembali dalam Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan 15. Kita perhatikan di sana. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 15. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Diingatkan. Ayat 13. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepada mereka. Kenapa? Ayat 15. Ini kata kuncinya, saudara. Kata kuncinya adalah, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi tujuannya sederhana. Tuhan ingatkan bagaimana mereka memperlakukan budak yang bekerja kepada mereka, orang yang bekerja kepada mereka. Tuhan ingatkan rules-nya. Kenapa? Karena kamu pun dulu adalah seorang budak. Apa yang firman Tuhan ingatkan di sini? Kesamaan. Bahwa baik tuan maupun budak adalah sama-sama manusia, sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketetapan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Wow. Tidak membanding-bandingkan, oke, sebagai seorang budak karena engkau mempersembahkan, engkau memberikan dirimu. Kata firman Tuhan, sebagai seorang budak, mengikatkan dirimu sebagai seorang budak yang memang bekerja dalam hal ini kepada tuannya. Tapi bukan berarti dia sebagai seorang budak, bukan berarti dia sebagai seorang pekerja, lalu tuannya, pemimpinnya, bosnya bisa semena-mena dengan orang di bawahannya. Nggak bisa. Hukumnya sudah ada, ketetapannya sudah ada untuk diingatkan bahwa engkau pun dulu dari sana, kita pun dulu dari budak, kata Tuhan. Sampaikan kepada bangsa Israel. Dan kata kuncinya ada dalam perjanjian baru, saudaraku. Kita lihat sama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Matius 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12, Tuhan Yesus bilang begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Baru Yesus tetapkan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan isi kitab para nabi. Digaris besarkan, apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Hukum ini, hukum tentang hak seorang budak Ibrani, itu diberlakukan. Maksudnya diberlakukan apa? Jangan semena-mena terhadap orang lain. Jangan suka-suka terhadap orang lain. Sekalipun mungkin dia adalah bawahanmu, engkau adalah seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan dan Tuhan percayakan. Tapi jangan lupa, dari mana engkau dulu berasal. Engkau pun dulu dari bawah.
yang diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, memiliki segala sesuatu pada akhir sampai saat ini. Tapi jangan pernah lupa dari mana kita berasal, gitu loh maksudnya saudara. Sehingga akhirnya ketetapan firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa manusia sama di pemandangan mata Tuhan. Apapun yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, engkau mau dihargai, engkau tidak mau difitnah, engkau tidak mau dirugikan, jangan lakukan itu kepada orang lain. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kalau orang dunia bilang begini, jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Jangan nyakitin perasaan orang kalau kita nggak mau disakitin perasaan kita. Jangan ngerugiin orang kalau kita nggak mau dirugikan. Jangan nipu orang kalau engkau tidak mau ditipu. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama saya pelajari dari firman Tuhan hari ini, kita belajar lakukan apa yang baik buat semua orang. Sama-sama bilang sama saya harus lakukan apa yang baik buat semua orang. Siapapun dia, apapun latar belakang agamanya, apapun latar belakang etnisnya, apapun latar belakang sukunya, lakukan apa yang baik buat semua orang. Kau berbuat baik bukan karena dia berbuat baik kepadamu, no. Kita berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka telah berbuat baik kepada kita, tidak. Kita berbuat baik kepada mereka karena kita memang diajarkan, dididik, diarahkan, dituntun, dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan kita berbuat baik, karena memang kita diciptakan, diperlengkapi untuk berbuat baik. Matius 5 ayat 16, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang. Tujuannya sederhana, supaya Bapa, Allah kita, Yesus Tuhan kita dipermuliakan. Itu tujuan saudara dan saya berbuat baik. Makanya perbuatan baik kita tidak melihat siapa objeknya, siapa orangnya, no. Kita berbuat baik pada semua orang. Kalau kita bisa tolong orang, tolong orang. Kita bisa bantu orang, bantu orang. Kalau kita nggak bisa buat sesuatu, lakukan dalam doamu. Amin. Lakukan apa yang baik buat semua orang, saudara. Kita melakukan apa yang baik buat semua orang. Ingat, saya ulang-ulang dan saya akan ulang-ulang. Bukan karena orang itu telah berbuat baik kepada kita, no. Kita buat baik kepada semua orang karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Dan kita mau buat baik agar orang juga boleh menerima keselamatan seperti yang kita sudah terima. Hukum budak dengan tuannya ini memberlakukan hal ini. Tuhan ajarkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ingat, lu juga dulunya budak. Dan kalau suatu saat nanti hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu diangkat Tuhan, hidupmu dipromosikan oleh Tuhan, jangan lupa seperti kacang lupa kulitnya. Jangan lupa dari mana engkau berasal. Sadar diri. Dulu kita pun pernah susah, dulu kita pun pernah mengalami dari bawah. Jangan mentang-mentang udah diangkat Tuhan lalu engkau pandang hina orang-orang yang ada di bawahmu. Engkau sudah menjadi pemimpin lalu engkau memandang hina orang-orang yang ada yang kau pimpin. Jangan. Karena dulu pun kau adalah orang yang dipimpin. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, lakukan apa yang baik buat semua orang. Apapun latar belakang mereka, siapapun mereka, lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, Dia Allah yang menerbitkan matahari baik buat orang baik maupun buat orang jahat. Dia Allah yang menurunkan hujan baik buat orang baik maupun buat orang jahat. Tidak pilah-pilah. Seperti Bapa sudah mengajarkan kepada setiap kita anak-anaknya, lakukan hal yang sama. Jangan buat baik hanya kepada orang-orang tertentu. No, lakukan itu buat semua orang. Karena kau sedang menabur sesuatu yang baik. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini?
Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa semua manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Siapapun dia. Perbedaannya itu cuma satu, saudara. Siapa dia pada saat ini di dunia. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau miliki, perbedaannya cuma itu. Tapi di pemandangan mata Tuhan, engkau sama-sama diciptakan oleh tangan yang sama. Oleh pribadi yang sama, Allah yang menciptakan. Jangan semena-mena dengan orang lain. Jangan nyakitin perasaan orang lain. Ingat, Allah yang sama yang menciptakan saudara dan saya adalah Allah yang sama yang menciptakan orang yang kau sakiti, orang yang kau hianati, orang yang kau tipu. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Semua manusia di pemandangan mata Tuhan sama. Manusia berdosa pun dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan jelas. Yang Tuhan kehendaki bukan kebinasaan orang fasik, tapi keselamatannya. Kenapa? Karena jiwanya berharga. Kalau hari ini engkau dipercayakan Tuhan memimpin orang-orang yang kau pimpin, saya mau ingatkan buat saudara, di pemandangan mata Tuhan kau sama dengan mereka. Upahnya pun sama. Engkau hanya dipercayakan lebih di atas mereka, tapi bukan untuk menginjak-injak mereka. Engkau dipercayakan memimpin mereka, tapi bukan untuk menghilangkan harga diri mereka. Setiap kita di pemandangan mata Tuhan sama. Engkau mau lahir dari keluarga kaya, engkau saat ini sedang memimpin perusahaan, engkau saat ini dipercayakan dengan harta benda yang dahsyat dan luar biasa. Di pemandangan mata Tuhan kau sama dengan manusia-manusia yang lain. Pastikan kita menyadari hal itu, sehingga kita belajar untuk melihat sisi manusianya. Bukan apa kedudukannya, apa jabatannya, siapa teman-temannya, no. Semua sama. Jadi yang kedua saya pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Semua manusia itu sama. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa firman dan ketetapan Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Kenapa firman-Nya Tuhan, kenapa ketetapan-Nya Tuhan disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel? Setiap peraturan, setiap ketetapan, setiap hukum, setiap firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, itu bertujuan memperbaiki mental, karakter dari umat-Nya Tuhan. Memperbaiki kehidupan kita. Yesus bilang, engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi setiap ketetapan, setiap peraturan yang diciptakan, dibuat oleh Tuhan, untuk kita itu baik, karena membangun iman kita, mendewasakan iman kita, dan merubah karakter hidup kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya perlu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Minimal setiap hari kita baca firman Tuhan. Sehingga semakin hari semakin dibaharui, semakin hari semakin dibaharui. Saya selalu mengibaratkan, jika gelas ini diisi kopi hitam seluruhnya, maka isinya akan hitam. Karena kopi hitam. Dan di bawahnya ada ampas. Tapi ketika air ini yang berisi kopi diisi terus menerus oleh air yang bersih, maka ampas beserta air kopi yang hitam lama-kelamaan akan keluar. Dan air tersebut akan berganti menjadi air yang bersih. Selama engkau memasukkan terus-menerus air bersih itu, maka wadahnya akan menjadi bersih. Tapi demikian juga sebaliknya. Ketika wadahmu bersih, berisi air bersih, tapi engkau memasukkan apa yang kotor setiap hari, pelan tapi pasti wadah dan berisi airnya akan menjadi kotor. Hari ini kita yang memutuskan apa yang mau kita isi dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang akan membentuk karakter kita. Itu yang akan mendewasakan hidup kita. Itu yang akan mendidik kita untuk memperbaiki hidup kita hari demi hari.
Kalau hari-hari engkau hanya dengerin omongan orang, gosip orang, kau hanya apa yang kau memasukkan dalam hidupmu, apa yang mau membersihkan hidupmu? Nggak akan bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang kita dengar setiap hari menerangi kehidupan kita. Pastikan setiap kita mengerti akan hal ini. Sehingga ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu nggak dipaksa-paksa. Baca Alkitab dong, baca firman dong, renungkan dong. Nggak usah. Kesadaran. Kenapa? Karena kita mau dididik, kita mau didewasakan, kita mau dibersihkan. Bukan tanpa paksa. Bukan tanpa aduh gimana ya gue mesti maksa diri. No. Kesadaran aja kita mau lebih dewasa nggak? Kesadarannya kita merasa perlu Tuhan nggak? Ya saudara ya, 3 hal pagi hari ini saya bagikan buat setiap kita dari Keluaran pasal 21 ayat pertama sampai dengan ke-11 tentang hak seorang budak Ibrani. Tuhan memberikan ketetapan peraturannya itu agar bangsa Israel mengerti bahwa sekalipun budak dan tuan itu hukumnya sama di mata Tuhan. Ketetapannya sama. Pandang dia bukan sebagai budak, sebagai tuan, tapi pandang dia sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin, untuk menjadi seorang atasan, perlakukan bawahanmu, perlakukan orang yang kau pimpin sebagai manusia. Manusia. Jangan semena-mena. Jangan bertindak sesuka-sukamu. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena setiap firman yang kita dengar harusnya semakin hari semakin membersihkan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur setiap kali kami merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami dibaharui. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil berkuasa mengubahkan hidup karakter kami. Selama kami membuka hati kami, selama kami mau dipulihkan, maka kami percaya kami akan lihat pemulihan terjadi atas kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dibaharui hari demi hari. Kami semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin dididik, semakin hari semakin memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sehingga firman termaterai. Tuhan tolong kami. Sehingga hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tahu belajar berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan di sisi lain kami juga mesti belajar melihat setiap manusia dengan segala latar belakang dalam setiap budaya apapun yang berbeda mungkin dari kami. Kami mau belajar untuk menghargai, mengasihi mereka. Sebab Allah yang sama yang menciptakan kami. Allah yang sama Allah yang menciptakan mereka. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu ketika kami dalam keseharian kami. Kami belajar untuk mengasihi manusia. Kami harus belajar untuk melakukan apa yang baik buat semua orang. Dan kami rindu firman-Mu setiap hari mendidik kami, mendewasakan kami, membersihkan hati kami. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Hari ini secara khusus kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ya Allah. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami, menjawab setiap doa kami tepat dalam waktu dan ketetapan Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa secara khusus menyerahkan setiap umat-Mu. Pokok-pokok doa yang sudah dititipkan melalui formulir-formulir doa maupun melalui setiap kolom chat yang ada di Instagram, Facebook, TikTok maupun Zoom. Tuhan, kami bawa setiap pokok-pokok doa ini di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang campur tangan, Allah yang buka jalan buat setiap pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan yang menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Hamba berdoa buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami tahu benteng terakhir kami adalah keluarga, benteng terakhir kami adalah rumah tangga. Itu sebabnya kami bersatu hati, Tuhan jaga rumah tangga kami, anak-anak-Mu.
Karena kami percaya apa yang diberkati Tuhan Yesus akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kami berdoa dalam nama Yesus, rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipagari, dibentengi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga suami mengasihi, mencintai, menghargai istri. Istri mengasihi, menghargai, mencintai, menghormat, tunduk kepada suami di dalam nama Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan setiap pasangan suami istri ini hidup takut akan Tuhan. Kalau ada istri-istri, ada suami-suami yang hari-hari ini berdoa buat pasangan mereka yang hari-hari ini mungkin sedang terhilang, mungkin sedang jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami doa bagi mereka bersepakat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka, sehingga suami-suami atau istri-istri yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, yang sedang terhilang, dilawat, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan, kami tidak mau membiarkan kebencian menghinggapi hati kami. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan, mungkin buat orang tua kami, mungkin buat anak kami, mungkin buat om tante kami, mungkin buat keponakan-keponakan kami, buat adik kakak kami yang hari-hari ini tidak benar hubungan kami dengan mereka. Hari ini kami lepaskan pengampunan bagi mereka dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Itu sebabnya kami doa dalam nama Yesus, tergenapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Diperdamaikan mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan. Kami tahu di mana ada kedamaian, ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan jika ada yang sakit pagi hari ini. Kami doa, kami sepakat mengucapkan berkat kuasa kesembuhan bilur-bilur Yesus terjadi pagi hari ini buat setiap kami yang percaya. Kami percaya bahwa tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami percaya di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit kami sudah dipakukan di atas kayu salib. Segala kutuk sakit penyakit kami sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab darah yang tertumpah itu yang menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu kami pagi hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan kami patahkan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Tidak berlaku sebab kami percaya kuasa Allah melingkupi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus memulihkan kesehatan kami. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Saudara terima dengan iman. Engkau sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Setiap hari perkatakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Perkatakan setiap hari. Bapa, pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Allah yang memberkati apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Kalau hari-hari dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis mereka mungkin ada hambatan, ada pintu-pintu yang belum terbuka. Hari ini kami satukan hati kami doa dalam nama Yesus. Kami lihat pertolongan Tuhan, kami lihat anugerah Tuhan atas setiap pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami melihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi atas pekerjaan, atas usaha, atas bisnis, bahkan atas pendidikan anak-anak kami dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pekerjaan, baik suami mereka, ya anak-anak mereka, istri mereka, atau siapapun yang hari-hari ini mereka sedang doakan, Bapa, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan membukakan setiap lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa
untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa buat setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Oh, kami percaya firman Tuhan tergenapi atas setiap kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus yang memelihara kami. Kami tidak akan kekurangan apapun. Kami tercukupi. Tuhan yang pelihara kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ekonomi anak-anak Tuhan pulih, sempurna, bangkit di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari terikat hutang piutang, ataupun mereka terikat kutuk hutang piutang, Bapa, hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, terlepas setiap kutuk hutang piutang dalam nama Yesus. Perbaiki karakter setiap anak-anak-Mu untuk mengandalkan Tuhan, untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, terlepas dari setiap jerat hutang piutang. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa, satukan hati kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jika ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, mereka masih terikat kuasa-kuasa kegelapan, mereka mau melepaskan diri mereka dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, hari ini hamba berdoa bagi mereka. Jika itu adalah dirimu saudara, engkau yang hari-hari ini bermain dengan kuasa kegelapan, engkau yang menaruh susuk, engkau yang mengikat dirimu dengan ikatan-ikatan mantra, kutuk, dalam nama Yesus, taruh tangan kananmu di dada. Jika engkau mau terlepas pagi hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mau terlepas dari setiap ikatan-ikatan kutuk, daripada perdukunan, kutuk mantra. Hamba berdoa hari ini segala ikatan-ikatan mantra, ikatan-ikatan susuh, ikatan-ikatan campur tangan kuasa kegelapan, perdukunan, paranormal, hari ini hamba bersatu hati bersama dengan anak-anak Tuhan, menaruh tangan kanan mereka di dada. Terlepas dalam nama Yesus, terlepas segala ikatan-ikatan mantra, segala kutuk-kutuk di dalam nama Yesus. Terlepas dari setiap mereka. Segala perjanjian-perjanjian terhadap dukun paranormal terlepas dalam nama Yesus. Apa yang pernah masuk dalam tubuh mereka keluar dalam nama Yesus. Pagi hari ini mereka dibebaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus terjadi. Aku berdoa terjadi kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terlepas. Terlepas dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang mengikuti live doa pagi ini, atau mereka yang berdoa buat saudara-saudara keluarga mereka yang masih jauh hidupnya dari Tuhan Yesus, yang belum mengenal Yesus. Kami satukan hati kami berdoa bagi mereka, memohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka. Kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa dalam kehidupan kami ketika kami berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Kami doa dalam nama Yesus, jiwa-jiwa diselamatkan dalam pelayanan kami. Ada terobosan jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota-kota di mana kami tinggal, baik yang ada di dalam negeri bangsa kami Indonesia, maupun mereka yang tinggal di kota-kota yang ada di luar Indonesia. Biarlah Allah yang memberkati setiap kota di mana kami tinggal, diberkati Tuhan. Ekonomi kota di tempat kami tinggal maju, pertumbuhan ekonominya baik dalam nama Yesus. Ada keamanan, ada ketertiban, ada kasih Tuhan dalam kota di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, yang membuat anak-anak Tuhan sulit untuk beribadah, sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap oknum-oknum intoleran yang menghalang-halangi anak-anak Tuhan beribadah, mereka yang ada di kota-kota kami doa biar Roh Kudus menjamah mereka, lawatan kasih Allah menjamah hidup mereka, mereka mengalami lawatan Kristus. Dalam nama Yesus kami doa, kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan tenang, dengan damai, dalam berkat anugerah Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa kami, berkati Indonesia,
Kami berdoa secara khusus buat Manado dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dari pasca banjir dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan menjagai, melindungi setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana. Bahkan mereka hidup dalam berkat anugerah, terpelihara dalam pertolongan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu ada atas kota ini Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia maju, ekonominya bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami berdoa dalam nama Yesus. Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan juga memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Pemimpin ini dalam mereka mengambil keputusan. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Sehingga bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa ini ekonominya maju. Dan kami berdoa rencana buat 2024 akan adanya pesta demokrasi, pemilihan umum. Kami doa ya Tuhan, memohon kedamaian, keamanan, ketentraman ada pada saat pemilu nanti berlangsung. Bahkan kami berdoa keadaan kondusif. Bahkan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus buat KPU, buat Bawaslu, bahkan buat setiap mereka yang bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan bagi mereka. Ada kejujuran, ada keadilan dalam pemilihan umum ini. Bahkan kami berdoa ya Bapak, setiap politik-politik adu domba, politik-politik pemecah belah, politik-politik identitas yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu di pemilu ini, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, dipagari, dibentengi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami memulai hari bersama Tuhan. Kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Yesus di hari ini. Hamba berdoa buat orang-orang muda secara khusus, biar diberkati Tuhan masa muda mereka. Hari depan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami orang tua mengucapkan berkat buat anak-anak kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Masa depan mereka dahsyat. Masa depan mereka luar biasa. Studi pekerjaan, bahkan pasangan hidup mereka diberkati oleh Tuhan dengan segala keberkatan dari Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup orang-orang muda. Terima kasih Bapa. Beri kesetiaan dalam hati mereka, dalam mereka mengiring Tuhan. Untuk mereka tetap terus menjadi terang, membawa garam Tuhan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa sebab kami percaya apa yang kami doakan kami sudah terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kami doakan kami sudah terima dan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Allah memberkati juga gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan bersatu, bergandengan tangan, memakai setiap kemajuan teknologi untuk menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur berkat-Mu ada atas setiap kami di sepanjang hari berjalan ini. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita sekarang lakukan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Hargai setiap manusia, berbuat baik kepada semua orang apapun latar belakangnya, dan pastikan tanam firman Tuhan dalam hidupmu, baharui hatimu dengan setiap hari mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Sampai ketemu besok pagi dalam platform Facebook Live, TikTok Live, Instagram Live, dan Zoom. Doa saya menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.